Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saat ini kita siap buat memuji dan menyembah Tuhan, amin. Dan saat ini kita bawa hati kita buat sembah Tuhan karena Dia sudah menunggu kita pada hari ini. Dan kita bawa hati kita saat ini buat menyembah Tuhan, buat memuji Tuhan karena Dia Allah yang setia selalu ada buat kita, amin. Dan saat ini mari bersama-sama kita bawa penyembahan kita sama Tuhan. Kita bawa kerinduan kita sama Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau bersyukur sama Tuhan hari ini. Mari kita bawa penyembahan bagi Allah kita. Mari kita bawa rasa syukur kita pada Tuhan. Siap kita yang rindu, siap kita yang membawa hati dengan sungguh buat menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap kita pada hari ini. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Yesus. Kami bawa hati kami saat ini kepada Engkau Tuhan. Segala kesedihan kami, segala kesesakan kami dan rasa syukur kami Tuhan, kami mau bawa kepadamu Yesus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan
saat ini kami mau menyembah Engkau Yesus. Mari Tuhan layakan kami untuk kami datang kepadamu Yesus Tuhan. Ini rasa syukur kami kepadamu Yesus. Terima kasih. Segala yang baik dalam
Saat ini kami mau berserah kepada Engkau Yesus. Masa depan kami aman di dalam Engkau Tuhan. Ini percaya kami, ini iman kami tertuju pada Engkau Yesus. Kuasamu kuatkanku.
Ya Allah, kami sungguh bersyukur dalam suasana yang penuh keprihatinan di dalam kehidupan dunia ini. Kami masih bisa beribadah walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami sungguh berterima kasih dan bersyukur karena kami punya keyakinan bahwa Engkau hadir di dalam setiap ibadah. Karena firman-Mu berkata, 1, 2, 3 orang berhimpun atas namaku, Engkau ada di tengah-tengah. Dan kami sangat yakin, percaya bahwa Engkau ada dalam setiap ibadah keluarga. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami semua. Khususnya bagi hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran. Berikan pengurapan secara khusus. Biarlah setiap kata boleh menjadi berkat bagi setiap yang mendengar. Terima kasih, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur dalam suasana yang begitu memprihatinkan. Kita masih bisa berhimpun bersama-sama keluarga kita. Dan saat ini saya diberikan kebenaran firman yang diambil dari 1 Samuel 17 ayat 15. 1 Samuel 17 ayat 15. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Amin. Ayat ini kalau saudara baca dari depan sampai bawah itu bercerita tentang waktu itu Daud bekerja dengan Saul. Tapi begitu selesai dia pulang kembali kepada posisinya sebagai gembala. Gembala domba. Ini yang menjadi satu perhatian bagi saya bahwa sesungguhnya kehidupan Daud ini merupakan satu contoh seseorang atau figur yang memiliki integritas yang tinggi dalam pekerjaannya. Walaupun pekerjaannya itu kalau dipandang orang sangat remeh sebagai gembala, tapi dia tetap setelah bekerja di tempatnya Saul, dia pulang kembali untuk memelihara dombanya. Nah, untuk mencari orang yang punya integritas, sekarang ini susahnya bukan kepala. Bagaikan kita ini mencari jarum cari jarum di bawah tumpukan jerami. Susahnya seperti itu. Untuk mencari orang yang memiliki jiwa integritas yang tinggi itu susah. Pada waktu saya masih menjadi pegawai negeri, Pak, setiap setahun sekali ada namanya kondite. Semua pegawai dinilai. Kalau integritasnya nilainya di bawah 90 tidak bisa naik tingkat, enggak bisa naik gaji. Integritas harus 90 minimal. Susahnya bukan main, saudara.
bukan main. Untuk tampil menjadi orang dengan integritas yang tinggi itu sangat susah. Karena apa? Membutuhkan hati yang setia, membutuhkan hati yang benar, membutuhkan hati yang jujur. Nah, kehidupan Daud bisa menjadi contoh di dalam kehidupan kita, dalam kita bekerja. Mari kita akan bersama-sama melihat hal ini dari kehidupan Daud. Ya, yang pertama, Daud itu orangnya setia pada tugas, seperti saya katakan tadi di depan. Daud itu setia pada tugas, walaupun tugasnya itu remeh. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 24, ayat 5 sampai dengan 8. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu. Maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncat jubah Saul dengan diam-diam. Hubungannya apa itu? Ya, sampai di situ aja. Hubungannya apa? Dengan kehidupan integritas. Sekarang andai kata Daud itu bukan orang yang memiliki kesetiaan yang tinggi, tidak mempunyai integritas yang tinggi, Saul itu sudah memusuhinya. Sekarang Tuhan sudah menyerahkan seolah-olah pada saat itu dia masuk gua, Saul dalam keadaan tidur, tinggal matilah sudah. Tetapi pada saat prajurit-prajurit Daud berkata, ini loh pokoknya Tuhan sudah menyerahkan. Apa yang dilakukan? Enggak. Daud karena memiliki integritas yang tinggi, Daud karena mempunyai kesetiaan yang tinggi, dia hanya memotong bajunya, jubahnya, pojokan kecil. Daud tetap melakukan tugasnya sebagai gembala domba, dan Daud tetap setia kepada majikannya. Walaupun majikannya ngejar-ngejar, walaupun majikannya mengejar-ngejar, enggak peduli. Walaupun seolah-olah itu majikannya memusuhinya, tidak peduli. Dia tidak mau membunuhnya. Daud tetap bekerja apa adanya. Daud bekerja dengan disiplin. Daud tetap bekerja dengan jujur. Yang luar biasa di situ. Dan Daud tidak pernah mencuri waktu. Kerja, waktunya habis, baru kerja di rumah sebagai gembala domba. Luar biasa saudara. Daud begitu setia. Walaupun pekerjaan yang dikerjakan itu remeh, ya. Dan yang kedua, Daud juga setia dalam mengabdi. Pada waktu Daud tadi, coba sekarang di dalam 1 Samuel 24 ayat 5-8. Ulangi lagi, saya akan. Nah, cerita ini tadi sudah dibacakan. Cerita ini kembali masuk dalam pikiran saya. Lah ya kalau dalam bahasa Jawanya layong gitu. Wong mengkerek gites gitu kok, karo mungse enggak mau gitu. Begitu setianya dia mengabdi. Tidak hanya dia
setia dalam pekerjaan, tetapi juga setia di dalam mengabdi. Apa itu tidak hal yang luar biasa? Hal yang luar biasa. Daud memiliki kerendahan hati. Pada saat misalnya Daud itu tidak memiliki kerendahan hati, itu kesempatan dalam kesempitan, saudara. Tinggal jus mati. Tapi kan Daud nggak mau, karena dia memiliki kerendahan hati. Orang yang memiliki integritas dalam pekerjaannya itu dia rendah hati, tidak sombong dalam pekerjaan, tidak selalu mengunggulkan, loh ini loh pekerjaanku, enggak juga. Tapi dia rendah hati. Daud bekerja dengan sepenuh hati. Bagaimana kita, saudara? Apakah kita ini di dalam pekerjaan apa saja yang mungkin berbeda-beda dalam pekerjaan kita? Tapi apakah integritas dalam pekerjaan itu ada dalam kehidupan kita? Apakah kita seperti Daud? Walaupun pekerjaannya remeh, gitu. Walaupun pekerjaannya remeh, tapi dengan tekun dikerjakan. Walaupun remeh, tapi disiplin, setia dan jujur. Dan Daud setia mengabdi. Dengan setianya, dengan tekun dia mengabdi. Tidak terpengaruh dengan lingkungan, saudara. Kalau dia terpengaruh dengan lingkungan, wah ini kesempatan membunuh majikannya gitu. Daud bekerja dengan sepenuh hati. Kalau begitu ingat Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga. Di situ dikatakan apapun juga. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apakah ini terlintas dalam pikiran kita pada saat kita bekerja? Entah itu di kantor, entah kita itu di pabrik, entah itu kita sebagai tukang batu, entah kita kerja apa saja, entah kita itu bekerja di rumah sendiri, di pekerjaannya sendiri. Misalnya, apakah itu terpikirkan? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita bekerja untuk majikan, sakit, saudara. Karena majikan itu mintanya waktunya mesti molor. Mau kerjanya harus keras, mesti. Ini ada beban yang berat. Tetapi kalau kita memiliki keyakinan bahwa segenap hati kita ini untuk Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita cinta Tuhan, apapun yang aku kerjakan untuk Tuhan, kita itu bekerja dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan jujur, dengan setia. Seperti Daud bisa menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita kadang-kadang tidak ingat bahwa apa yang kita kerjakan itu merupakan kepercayaan dari Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Saya ingat pada waktu saya masih bekerja, saudara. Saya tahu bahwa saya bekerja situ di kantor dinas P&K itu bukan semata-mata hasil pekerjaan saya, bukan. Tapi itu Tuhan yang taruh saya di situ untuk menjadi saksi di tengah-tengah orang yang belum mengenal Yesus. Saya kerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada tahun 97, waktu itu saya mendapatkan
penghargaan dari presiden bahwa saya ini pegawai yang terbaik katanya. Saya bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Menghadirkan Tuhan bagaimana? Satu contoh, Mas Daniel, kalau nanti ada misalnya ada uang lembur, ada uang apalah, uang yang di lain-lain itu supaya dipotong 15%. Tidak. Saya bilang tidak. Tidak. Kalau memang orang-orang yang mau mengambil uang itu dengan kerelaan, silakan memberi. Tapi kalau untuk motong saya nggak mau. Disinilah saya belajar menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian selama ini bekerja, entah itu di pabrik, entah itu di mana saja. Pernahkah saudara menghadirkan Tuhan? Pekerjaan saudara menjadi satu kesaksian bahwa kita bekerja bukan semata-mata untuk majikan, perusahaan enggak, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau semua kita memiliki hati seperti itu, saya yakin Tuhan hadir di situ dan kita boleh menjadi berkat. Daud dapat menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Di dalam Kolose 3 ayat 24, coba. Kolose, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Perhatikan baik-baik. 25 sekalian. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Nah ini yang ayat 25 ini yang perlu kita renungkan benar-benar bahwa segala perbuatan kita itu tercatat dalam kehidupan. Kita harus bertanggung jawab. Maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di dalam Yesus harus memiliki integritas dalam pekerjaan. Entah itu pekerjaan apa saja. Sekarang itu banyak tukang-tukang yang sederhana saja. Tukang-tukang itu tidak memiliki integritas yang tinggi. Berangkat jam 8 mesti kerja jam setengah 9. Nanti jam 10 minum, kasih minum, makan, kasih ngerokoknya. Kerja lagi jam 10, 11, setengah 12, istirahat, makan. Jadi kalau dilihat itu kerjanya 8 jam, tidak ada 8 jam. Apakah itu yang namanya integritas? Enggak. Tapi orang yang memiliki integritas tinggi, dengan bekerja sebagai apapun, entah itu di kantor, entah itu di pabrik, entah itu di perusahaan apapun, entah itu kerja sendirian, dia akan menggunakan waktu dengan jujur, dengan baik, dengan ikhlas, ya, dengan benar. Tuhan hadir dalam pekerjaan kita. Saya yakin. Hal yang ketiga, selain Daud itu setia dalam pekerjaan, setia dalam mengabdi, Daud itu kalau memiliki kesalahan, memiliki dosa, tidak ditutup-tutupi, tetapi dia mau bertobat. Itu yang orang yang memiliki integritas yang tinggi, itu seperti itu. Suatu ketika saya juga pernah mengalaminya. Suatu kesalahan yang besar. Cepat saya selesaikan dengan pimpinan. Dan saya langsung ke Bapak Wali Kota. Sehingga Bapak Wali Kota berkata,
Wis iki aja mok baleni neh ya. Nggih Pak, selesai sudah. Habis itu saya enggak pernah melakukan itu. Kita baca di dalam 2 Samuel 17. 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 13. Itu ceritanya tentang di sini kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tengah tangan Saul. Naik. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Sampai di situ saja. Itu ceritanya. Ayat ini berkata bahwa istrinya banyak sudah. Daud itu sudah dikasih, ini nek kurang tak tambahi. Tapi kok masih melakukan hal yang salah besar. Dia mengambil istri Uria. Dia mengambil istri Uria dengan cara yang sangat mempermalukan Tuhan waktu itu. Bagaimana tidak mempermalukan Tuhan? Uria dibunuh dengan cara licik. Uria dipasang di dalam pertempuran di depan sendiri supaya cepat mati. Tujuannya supaya Uria mati. Kalau sudah mati diambil randane gitu. Disitulah Natan mengingatkan, kamu itu yang berdosa. Apakah Daud ingkar? Enggak. Daud mengakui dosa dan mau bertobat. Bagaimana kita? Apakah kita juga mau seperti Daud bertanggung jawab atas kesalahannya? Apakah kita juga mau menghormati teguran orang? Misalnya Bapak Gembala memberi teguran, orang tua memberikan teguran. Apakah kita sanggup menerima teguran itu? Apakah kita ya tapi di dalam hati memberontak? Bahkan ada dendam. Hati-hati saudara. Orang yang memiliki integritas dalam pekerjaan, kalau ditegur pimpinan, kalau memang ya sudah minta maaf dan jangan tidak diulangi lagi. Seperti tadi saya ceritakan. Sudah saya enggak mengulangi lagi perbuatan itu. Bayangkan saja saudara. Uang rapelan itu mesti uang rapelan itu harus diterima 100%, tak potong 20% waktu saya belum bertobat. Dan itu memang persetujuan kepala dinas. Tapi saya enggak mau. Tetap saya harus setelah bertobat saya tetap tidak mau berbuat itu lagi. Saya mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan saya berkata, Pak, untuk terakhir kali saya melakukan ini, Pak. Kalau Bapak menyuruh saya seperti kemarin-kemarin, saya tidak bisa. Lebih baik saya dipindahkan saja. Tapi puji Tuhan malah saya tidak dipindahkan, lebih dipercayakan. Untuk dalam keuangan dari mulai 74 sampai saya keluar. 74 sampai 97 berapa tahun saya bekerja? 24 tahun di keuangan. Tidak pernah digeser. Bagaimana bisa menghadirkan Tuhan? Hanya dengan memiliki integritas dalam pekerjaan. Kalau kita memiliki integritas ya dalam pekerjaan kita, entah apapun juga, sama saja menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan. Kita bisa menjadi saksi yang hidup. Kita bisa memuliakan Tuhan. Saya berharap anak-anak Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang saat ini walaupun kekurangan, walaupun tidak cukup gajinya, pendapatannya tidak cukup,
biarlah kita tetap memiliki integritas dalam pekerjaan. Marilah kita bekerja dengan prinsip integritas yang setia, karena itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu melihat hati kita, seberapa jauh kita, kesetiaan kita, kejujuran kita di dalam pekerjaan. Mari kita sama-sama belajar menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam lingkungan pekerjaan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bekerja dengan prinsip integritas itu? Apakah kita memiliki motivasi semua pekerjaan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan? Atau hanya untuk sekedar mencari makan? Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala. Sementara ingat, Tuhan yang menghiasi semua kehidupan. Dengan kemurahan Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan sekarang ada di tengah-tengah kita. Mari kita akui itu semuanya di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan. Amin Tuhan, benar. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, Kau hiasi kehidupanku ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kami harap semua tundukkan kepala. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia mau berbicara dari hati ke hati dengan kita. Dia mau menunjukkan kebaikan serta kekurangan yang ada di dalam hidup kita. Mari kita mau jujur di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita bekerja dengan satu integritas yang tinggi, dengan satu kejujuran, kesetiaan, dan benar di hadapan Tuhan? Oh, haleluya.
Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kesetiaan, memiliki kesetiaan yang tinggi, hidup yang benar. Selama ini kami tidak pernah berpikir sejauh itu, Tuhan. Maka dari itu biarlah Engkau memberikan pengampunan. Mari Tuhan, Engkau perbarui cara berpikir kami. Engkau perbarui hati kami. Dan penuhi kami dengan hati yang penuh integritas. Supaya kami dalam pekerjaan kami, dalam segala usaha kami, sungguh-sungguh boleh menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami. Dan nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang begitu sederhana. Tapi kami mohon Roh Kudus Kau mempertajam di dalam setiap hati yang mendengar. Supaya boleh menjadi berkat yang boleh mengubah cara bekerja kami, mengubah cara berpikir kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan ibadah ini. Dan kami akan memberikan sebagian berkat yang sudah Kau berikan. Mari Tuhan, sebelum kami mempersembahkan, berikan hati kami yang penuh dengan kebenaran, kejujuran, kesetiaan. Supaya persembahan kami ini boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh memberikan sebagian daripada berkat. Kau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan kami menyerahkan seluruh sidang jemaat di dalam kuat kuasa-Mu. Kami juga ingat pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Kami tidak menyebutkan satu persatu. Bahkan ada di antara kami kehilangan ibu, kehilangan nenek. Karena Engkau panggil. Mari Tuhan, Kau berikan penghiburan. Penghiburan yang sejati hanya karena Roh Kudus. Maka mari Roh Kudus, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan yang sejati. Teguhkan hati mereka, kuatkan hati mereka. Dan yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan sidang jemaat, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Hindarkan, jauhkanlah dari segala sakit penyakit. Biarlah setiap sidang jemaat menikmati kasih-Mu yang sempurna, pemeliharaan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu yang sempurna. Karena kami tahu sidang jemaat ini juga buah hati-Mu yang Kau kasihi. Kau akan mengasihi mereka semua. Kau akan memberikan rezeki yang secukupnya. Dan Kau mengampuni segala kesalahan, segala dosa-dosa. Terima kasih. Ajar hidup kami supaya benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama mengangkat hati kita. Kita bersama-sama mengangkat tangan kita sebagai satu pernyataan bahwa kita mau menerima berkat dan rahmat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hidupmu benar di hadapan Tuhan. Biarlah engkau setia di dalam pekerjaanmu, jujur di dalam pekerjaanmu. Dan hadirkanlah Tuhan di dalam segala perkara, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa memberkati engkau. Tuhan senantiasa memberi engkau kasih
sayang yang begitu besar. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan saat ini terimalah berkat, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memenuhi kamu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Sehingga kesakitan